Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wa qala ayatil ukhra, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat kelapangan waktu, yang dimana dengan nikmat sehat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat sehat itu kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dengan nikmat sehat itu kita gunakan sehat itu untuk memperjuangkan Islam, membela ulama, membela orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama ini, agama yang hak, yang senantiasa akan menjadi penolong untuk kita sampai dengan yaumil akhir kelak. Maka hadirin kajian duha, pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, gunakanlah sehat itu untuk meningkatkan amal ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menjadi bekal yang panjang menuju akhirat kelak. Yang kedua adalah nikmat sempat. Dengan nikmat sempat ini kita jadikan waktu kita, umur kita untuk semakin memperdalam ilmu agama, semakin memperdalam kajian agama. Karena dengan ilmu itu kita dapat menggunakan ilmu kita ke jalan yang benar, bukan malah ke jalan yang batil. Orang-orang yang berilmu, ia paham dosa, ia paham ini benar, ini salah. Maka dengan ilmunya itu, ia gunakan ilmunya untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan kebenaran. Qulil haqqu walau kana murran, berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Maka hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepadamu hari ini, gunakanlah untuk membela agama Allah, gunakanlah untuk membela yang hak, gunakanlah itu untuk membela yang benar. Karena pada saat nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu para ulama yang senantiasa memperjuangkan kita. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi, yang tentunya kita akan bersama dengan para ulama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang pertama nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat kelapangan waktu. Dengan kelapangan waktu ini kita hari ini sama-sama kembali lagi pada kajian duha di channel Al-Asliyah, yang hari ini pada hari Sabtu seperti biasanya kita menghadiri kajian duha di channel Al-Asliyah Sumut, yang pengisi tetapnya adalah saya sebagai Ustadz Taat Setia di SPD IMPD, yang senantiasa akan memberikan wawasan terbaik dan juga pengetahuan terbaik, pengetahuan yang terbaru khususnya untuk kajian duha di setiap Sabtu pagi hari ini. Hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dan Allah perkenankan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Man shalla salatan wahidah sallallahu alaihi asra.
Barang siapa yang bersalawat 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Semoga kebaikan dari salawat yang kita ucapkan selama ini, terlebih khususnya di hari Jumat yang selama ini sering kita ucapkan, tentunya akan menjadi pemberi syafaat dan nantinya akan menolong kita di yaumil akhir kelak nanti, dan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita hari ini pada kajian kita di bulan Syawal ini ya, karena ini masih bulan Syawal, berkaitan dengan silaturahim, berkaitan dengan memperbaiki hubungan sesama manusia, memperbaiki hablum minan nas kita, yang kita selama ini mungkin banyak dosa di antara kita, tutur kata kita, perkataan kita, perbuatan kita yang selama ini tidak sengaja kita ucapkan, yang selama ini tidak sengaja kita lontarkan lidah kita lontarkan perkataan kita kepada orang lain sehingga menyakiti hati orang lain, yang disampaikan oleh Dr. Erna ya, bahwa menjalin silaturahim itu dapat memperpanjang umur ya. Pada kajian Jumat semalam ya, Dr. Erna menyampaikan bahwa menjalin tali silaturahim itu dapat memperpanjang umur, dengan silaturahim itu dapat memperbanyak rezeki, dengan silaturahim itu ya, bahwa teman itu akan memberikan syafaat untuk temannya sendiri di yaumil akhir nanti. Nah, dia akan mencari temannya, mana temanku yang setiap hari ikut pengajian denganku, mana temanku yang senantiasa sama-sama denganku setiap hari ke masjid. Jadi silaturahim ini dapat bukan hanya mempermudah urusan dunia, namun juga dapat menjadi penolong kita di akhirat kelak dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka pada kajian pagi ini yang ingin saya sampaikan adalah 3 pesan penting ya untuk makhluk yang bernama manusia ya di bulan Syawal ini. Adalah pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan ya pada kajian duha, yang dimana hari ini ya yang ingin saya bahas itu adalah pesan penting untuk manusia, bahwa kita sebagai seorang manusia itu tidak luput dari dosa. Nah, namun ada beberapa hal yang mesti kita pahami sampai dengan akhir hayat kita nanti ya, bahwa 3 pesan penting itu. Nasihat yang pertama adalah bahwa kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang makhluk Allah yang dhaif, makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang takkan mungkin tak memiliki dosa ya. Yang pertama ya, nasihat yang pertama itu adalah bahwa kita sebagai seorang manusia yang lemah takkan bisa lepas ya dari yang namanya lidah manusia, dari yang namanya omongan manusia, dari yang namanya pembicaraan manusia, dari yang namanya perkataan orang lain. Bahwa manusia yang hidup diberikan oleh Allah kesempatan hidup itu tak akan pernah bisa lepas dari yang 3. Yang pertama itu adalah manusia itu tak akan bisa lepas dari ocehan orang lain, pembicaraan orang lain, gibahan orang lain, perkataan orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya bisa lepas dari perkataan manusia, omongan orang lain, ocehan orang lain, berarti dia gila. Kenapa? Karena hanya orang gila saja yang tak dikomentarin, hanya orang gila yang tidak diomongin, hanya orang gila yang tidak dijadikan bahan untuk percakapan orang lain. Bahkan sekelas orang yang memiliki prestasi banyak sekalipun, tentu dia menjadi bahan omongan orang lain. Kita lihat saja satu orang tokoh yang hari ini sangat familiar, yang hari ini sangat terkenal. Kita ambil satu sampel itu, seorang gubernur yang sangat luar biasa prestasinya, Bapak Anies Baswedan, di mana beliau sudah menampilkan kota Jakarta yang lebih indah daripada sebelumnya, di mana prestasi demi prestasi telah ia torehkan dalam pembangunan Jakarta. Kita lihat hari ini Jakarta itu seperti Koreanya Indonesia. Maka ketika hari ini kita lihat banyaknya perubahan, keindahan-keindahan, banyaknya tempat yang awalnya kumuh menjadi sangat indah hari ini. Bahkan beliau menepati semua janji-janjinya, semua janji-janji kampanyenya, tidak ada satupun yang tidak terrealisasikan hari ini. Bahkan stadion yang awalnya takkan mungkin bisa terbangun dengan kapasitas 90.000 penonton, tapi hari ini terrealisasi dengan uang hasil dari pajak rakyat. Artinya hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari fakta
Bapak Anies Baswedan, seorang gubernur yang fenomenal hari ini, yang dicanangkan bakal menjadi presiden selanjutnya menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo, ya, bahwa orang yang berprestasi sekalipun, banyaknya prestasi beliau sekalipun, tetap ada yang menyinyirin, tetap ada yang mengkomentari. Nah, maka hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berprestasi saja itu diomongin, yang banyak prestasinya saja itu juga dinyinyirin. Ada saja kesalahan yang senantiasa dilihat bahwasannya beliau melakukan seperti ini untuk 2024, beliau melakukan seperti ini untuk politik. Tapi nyatanya seseorang yang memang punya kualitas mutiara sekalipun, ketika dicampakkan ke banyaknya lumpur sekalipun, ia akan tetap bersinar, ia akan tetap hidup. Kenapa? Karena emas itu dicampakkan ke lumpur sekalipun, ia pasti akan bersinar. Nah, kain lap, ya, pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kain lap diletakkan di tempat yang bagus, ia tak akan ada orang yang mau mengambil. Tapi emas diletakkan pun dia di toko loak, ya, diletakkan pun dia di tempat rongsokan, tetap akan ada orang yang mengambilnya. Itulah kita sebagai seorang manusia yang apabila kita berkualitas, kita akan tetap akan dicari. Maka belajar dari ini, mau kayak manapun kita, ya, kita tak akan pernah bisa lepas dari omongan orang lain. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, di dalam hadisnya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata yang baik, atau kalau tidak diam. Nah, maka hadirin, ya, pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang baik itu ia mengeluarkan kata-kata hikmah. Muslim yang baik itu dengan kata-katanya dapat merubah orang lain. Dengan kata-katanya bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Dengan kata-katanya dapat merubah dunia. Dengan kata-katanya dapat menghasilkan karya. Itulah muslim yang baik sebenarnya, bukan malah mengomentari dan menceritakan aib orang lain. Maka hadirin, dalam surah, ya, yang tidak asing bagi kita, dalam surah Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hai orang-orang yang dia mengaku dirinya beriman, ya, jangan saling mencela antara satu dengan kaum yang lainnya, antara satu kaum dengan satu kaum lainnya. Maka ketika kita sebagai seorang yang memang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita sebagai contoh, ya, bahwasannya kita orang-orang yang berilmu ini tunjukkan kualitas kita, bahwa orang yang berkualitas itu terlihat dari cara bicaranya. Orang yang berkualitas itu terlihat dari perkataannya. Orang yang berkualitas itu dia tidak akan berbicara sembarangan. Maka hadirin, melihat dari konsep ini, ya, saya jadi teringat tentang perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi naik ke langit, ketika Nabi naik ke langit ketujuh, ya, sampai dengan ke Sidratul Muntaha, baginda Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah itu wanita yang mencabik-cabik mukanya dengan kukunya, yang kukunya terbuat dari bara api neraka, yang kukunya terbuat dari tembaga api neraka?" Nah, kok bodoh sekali dia, mau dia mencabik-cabik mukanya dengan kukunya yang panjang-panjang itu. Nah, dan dia malah memakan dagingnya sendiri, dan dia malah memakan daging busuk yang terdapat di depannya. Nah, baginda Rasulullah bertanya seperti itu kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril bertanya, itulah umatmu yang ketika dia masih hidup di dunia, ya, dia senantiasa menghina, mencaci, menggibah, bahkan membuka aib saudaranya sendiri, bahkan membuka aib saudaranya sesama muslim. Nah, jadi ketika memang Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan neraka secara sekilas. Nah, maka hadirin, itulah gambaran orang-orang yang senantiasa suka membicarakan aib orang lain. Makanya tertera di dalam Al-Qur'an jelas, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitam fakarihtumu, ya, jangan bergibah, jangan bergosip apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Nah, maka hadirin, kalau ada orang yang bergosip, ya, kalau kita senantiasa bergosip menceritakan aib orang lain,
mengomentari orang lain, ya, menjelek-jelekkan orang lain, secara tidak langsung kita merendahkan diri kita sendiri. Secara tidak langsung kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya nggak bergibah. Ibu itu yang bergibah. Saya nggak bergibah. Itu Ustadz, itu orangnya yang suka bergibah itu. Tiap hari orang itu ceritain orang lain. Apa bedanya ya kita dengan mereka? Sama aja. Ya, kenapa? Karena kita menunjukkan itu orang lain. Berarti secara tidak langsung kita menunjukkan aib orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga berpesan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menjaga aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Maka nggak ada bedanya kita menunjuk orang yang bergibah sama kita sendiri yang bergibah. Makanya jagalah diri kita masing-masing, yang tentunya diri kita itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita harus mengingat ya bahwa orang-orang yang menggunjing itu sebenarnya memindahkan pahala dirinya kepada orang yang dimaksudkan. Jadi memindahkan pahala dia kepada orang yang dia gunjingkan. Nah, di dalam kitab hadis ya, Sahih Muslim ya, di dalam Babul Mukhlis ya, di mana ada satu hadis pembahasan tentang orang yang bangkrut. Fi yaumil qiyamati bis shalah wasiyami waz zakah wa ya'ti qadasatana hadza wa daraba hadza. Nanti pada hari kiamat ya, ada seseorang yang senantiasa terkejut dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya ya. Salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin ya. Tapi sayang, tiba-tiba semua pahala itu menghilang karena dia suka menggunjing dan suka membuka aib saudaranya sendiri. Nah, maka kalau melihat dari hadis ini, tentunya ini adalah contoh orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia sudah capek-capek ruku sujud ya. Sudah banyak pahalanya, tapi pahalanya hilang. Sudah banyak ia sedekah ya, seperti di bulan Syawal ini, di mana di bulan Syawal ini man shoma ramadhana summa atba'ahu min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, yaitu di puasa Syawal, maka kana kasiyamid dahri, maka ia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Nah, maka amat sangat disayangkan kalau di dalam bulan Ramadan sudah selesai, di 6 hari bulan Syawal ia tidak puasa. Kenapa? Karena kalau kali-kali manusia 30 ditambah 6 itu 36. Tapi kalau kali-kali Allah 30 ditambah 6 ya, itu seperti halnya puasa dalam waktu setahun. Jadi dikali Allah 10 kalau dia melengkapi puasa tersebut di dalam bulan Syawal. Jadi dengan 36 itu Allah lipat gandakan kali 10 menjadi seperti puasa setahun. Jadi orang yang melengkapi puasa Ramadan dengan ia setelah selesai bulan Ramadan, ia lengkapi dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal ya, maka Allah kalikan 10 seperti halnya puasa dalam waktu setahun. Artinya hadirin, kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balik kita ke dalam konteks orang yang bangkrut tadi ya, jangan sampai banyaknya puasa kita setelah kita selesaikan bulan Ramadan, kita selesaikan juga dengan kita puasa dalam bulan Syawal, pahalanya dapat seperti pahala puasa setahun, tapi kita akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Sudah capek-capek puasa tapi hanya mendapatkan ju'wal atos, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka jangan sampai kita yang rajin beribadah kepada Allah, kita yang rajin puasa, kita yang sudah menzakatkan 2,5% harta kita dari penghasilan kita setiap bulannya, lantas semua itu hilang, pahalanya hilang, dan kita akan menjadi orang yang bangkrut. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang pertama pesan. Yang pertama adalah kita takkan pernah bisa lepas dari perkataan orang lain, dari komentar orang lain. Hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah. Selama engkau masih menjalani hidup, maka hidup ini nggak akan ada selesainya. Hidup ini nggak akan ada tenangnya. Suaminya baik, istrinya nggak baik. Istrinya baik, suaminya Fir'aun. Suami baik, istri baik, anaknya geng motor. Suami baik, istri baik, anak baik, mantunya malah nyantet. Nah, karena sakit hati dia ya,
karena sakit hati nggak dapat harta warisan sehingga disantetnya mertuanya. Nah, hidup ini nggak akan ada tenangnya, hidup ini nggak akan ada habisnya, hidup ini selalu penuh dengan masalah. Karena setiap kita ya telah ditentukan oleh Allah masalah masing-masing, dan Allah yakin kita mampu menjalaninya, kita mampu menyelesaikan semua hidup kita. Nah, ada aja hidup ini masalahnya, tak akan ada masalah yang tidak ada solusi, karena Allah telah menjamin solusi untuk hambanya yang mampu. Maka hidup ini tidak akan ada tenangnya, maka syukuri hidupmu. Nah, ketika ada orang kaya yang melihat di pinggir sawah, ketika ia melewati jalan tol, ada orang kaya raya yang senantiasa melihat enak banget ya rasanya. Itu dia dapat makan siang dengan suaminya di pinggir sawah, sulang-sulangan, enak banget ya rasanya bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, makan yang nikmat disiapin oleh istrinya di siang-siang hari yang panas ini. Nah, namun orang yang petani tadi yang menikmati makanan tadi melihat kembali, enak kali ya rasanya jadi orang kaya. Ia lihat mobil mewah melintas, enak banget ya rasanya jadi orang kaya. Bisa kemana-mana naik mobil, bisa tidak kehujanan, bisa memiliki semuanya, uangnya banyak, kemana aja bisa bebas. Nah, jadi hadirin, sebenarnya kebahagiaan itu terletak pada syukurmu. Nah, karena semua manusia itu punya problem masing-masing. Semua manusia itu punya permasalahan masing-masing. Kalau kita ya hanya melihat kebahagiaan itu dengan kita melihat ke atas, maka tidak ada rasa syukurnya. Maka ketika kita ingin melihat kebahagiaan itu, kita lihat ke bawah. Kenapa? Karena ada 100 kali orang yang hidupnya lebih susah daripada diri kita. Saya pernah ketika saya sebelum mengisi perkuliahan subuh, kuliah subuh, ketika saat pada saya mau pergi ke masjid mengisi kuliah subuh ya, pada saat itu saya mau mengisi ke Masjid Al-Huda Bromo ya, Jalan Seto, Gang Seto. Saya melihat ada anak-anak yang mengorek-ngorek makanan sisa di tempat tong sampah. Nah, di tempat tong sampah itu ia mengorek-ngorek makanan sisa, mungkin bekas dari sahur orang lain. Nah, jadi saya tanya, cari apa ya Bang ya? Nah, cari makanan sisa Ustadz, saya belum sahur katanya. Nah, jadi dia korek-korek makanan hanya untuk bisa sahur. Saya tanya kembali, loh tapi udah mau azan apa bisa boleh sahur? Nah, masih bisa Ustadz karena belum azan. Jadi saya baru dapat makanan, insya Allah saya besok bisa puasa. Nah, jadi dengan itu saya langsung bergegas keluar dompet dan saya kasih uang untuk dia bisa untuk makan, untuk berbuka puasa nanti. Nah, artinya apa? Kalau kita hari ini mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada kita, masih banyak orang yang hidupnya lebih susah 100 kali daripada diri kita. Maka syukurilah yang hari ini Allah berikan kepadamu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Maka bersyukurlah dengan semua kebahagiaan yang Allah berikan kepadamu hari ini. Hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tak akan pernah bisa lepas kita dari perkataan orang lain, omongan orang lain, cacian orang lain, gibahan orang lain. Dan yang kedua, kita tak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Dan yang ketiga adalah kita tak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kematian. Kita tak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia pasti akan bertemu dengan ajalnya. Tak ada satupun manusia yang dapat menunda ajalnya walau hanya dalam waktu 1 detik pun. Artinya kita semuanya pasti bakal menemui ajal kita masing-masing. Baik itu menemui ajal dalam keadaan mati dalam keadaan terhina atau mati dalam keadaan mulia. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya berdemo, membela ulama, maka dia mati dalam keadaan sedang membela ulama. Kebiasaannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah, maka mati dia dalam keadaan sholat. Kebiasaannya pada saat itu suka bermain judi, maka dia mati dalam keadaan berjudi. Kebiasaannya suka berzina, maka dia akan mati dalam keadaan terhina sedang berzina. Maka hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan pernah lepas dari yang namanya kematian. Semua manusia telah Allah jatah umur untuknya masing-masing, semuanya telah Allah jatah masing-masing. Dari sebelum kita lahir, kita sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya adalah Toat Setiadi,
umurnya sampai dengan umur 65 misalnya. Nah, dari sebelum lahir di Lauhul Mahfuz itu telah ada pohon kehidupan, yang dimana apabila daun itu gugur, maka gugurlah dia di dunia. Nah, sehingga terjadilah pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia Toat Setiadi bin. Nah, contohnya umur 65 tahun. Nah, jadi kita semuanya tak akan pernah bisa lepas dari kematian, bahwa manusia itu telah Allah tentukan ajalnya masing-masing. Maka sebelum Allah panggil kita, persiapkanlah hidup kita dengan sebaik mungkin. Gunakanlah umur kita untuk membela yang benar, ya. Gunakanlah umur kita untuk membela orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah, ya. Hari ini kita melihat sebuah fenomena yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana seorang ulama, ya, sekaliber ulama internasional, profesor, bahkan ulama karismatik, seorang doktor hadis yang bukan sembarangan ilmunya, namun beliau, ya, hari ini dideportasi hanya karena sesuatu hoax yang sampai ke sana, ya. Hoax yang sampai ke Singapura sana, sehingga, ya, ulama yang sangat-sangat luar biasa ini, ya, Ustadz Abdul Somad, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya, ketika beliau hendak masuk ke Singapura. Nah, kebalikannya adalah ada satu artis pezina, bahkan Miyabi, masuk ke Jakarta, tidak ada deportasi. Padahal dampak buruknya Miyabi masuk ke Indonesia itu adalah dia itu adalah seorang aktor yang senantiasa mengajarkan untuk orang bermaksiat, ya, aktor pornografi, tapi dibiarkan masuk ke Indonesia. Padahal kehadiran dia itu pasti akan merusak anak bangsa, pasti akan merusak orang-orang yang senantiasa bernafsu tinggi. Kenapa? Karena dia datang ke Indonesia mau ngapain? Seorang artis pornografi datang ke Indonesia mau ngapain? Tapi itu tak ada deportasi. Tapi malah ulama yang senantiasa hanya sekedar liburan ke Singapura, ya, yang ia hanya memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Kabarnya beliau itu ingin liburan, ya, karena memang jadwal beliau itu penuh. Jadi memang saatnya lah jadwalnya itu liburan bersama dengan anak dan istrinya. Tapi beliau malah dideportasi, terjadi penolakan yang terjadi di sana. Maka ini sebuah hal yang sangat-sangat memprihatinkan bagi, ya, para asatis yang hari ini sedang berjuang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran balasan setimpal. Tentunya nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan kita akan bersama dengan ulama, dan tentunya Allah masukkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama al-ulama warasatul anbiya, bersama dengan ulama yang senantiasa membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka. Tentunya orang-orang yang senantiasa memperjuangkan aspirasinya di depan gedung Kedubes Singapura, ya, tentunya akan mendapatkan pahala yang banyak, yang senantiasa akan menjadi penolong untuknya. Dan senantiasa dengan dia memperjuangkan, dengan para asatis hari ini yang memperjuangkan Ustadz Abdul Somad, ya, senantiasa akan Allah berikan ganjaran surga untuknya, dan tentunya akan bersama dengan orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak nanti, di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian duha di pagi hari ini. Tentunya akan bermanfaat untuk diri saya sendiri sebagai penyampai pada hari ini, dan tentunya akan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita akan memperbaiki diri kita dengan 3 pesan ini, bahwa kita tidak gampang untuk menerima ocehan sampah orang lain yang akan merusak mental kita. Dan yang kedua, kita akan terus berhati-hati, ya, atas semua masalah yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan terus bertawakal kepada Allah. Jangan sampai kita kufur nikmat, karena ketika kita bersyukur maka akan Allah tambah, dan ketika kita tidak bersyukur maka tunggulah azab Allah amatlah sangat pedih. Dan yang terakhir adalah hati-hati bahwa umur itu adalah masa depan yang pasti, kuburan itu adalah masa depan yang pasti, mati itu adalah masa depan yang pasti. Maka siapkanlah kematianmu dengan menjunjung tinggi agama Allah, dengan senantiasa beramal soleh, dan tentunya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah perkenankan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya adalah Toat Setiadi, SPD IMPD. Tentunya seperti biasa saya sampaikan bahwa saya adalah dai Ikatan Mubalik Antar Masjid dan saya adalah dai Himpunan Dai Negeri. Tentunya senantiasa akan memberikan dakwah-dakwah terbaik ya yang akan senantiasa kita nikmati setiap kajian duha setiap Sabtunya. Terima kasih banyak bagi pemirsa yang menghadiri dan juga pemirsa yang menyaksikan kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini. Jangan lupa untuk like and share dan juga subscribe tombol di channel Al-Wasliyah ya, subscribe channel Al-Wasliyah Awe Sumu channel ya, yang senantiasa akan memberikan tayangan-tayangan terbaik dan wawasan terbaik dan ilmu-ilmu terbaik tentunya yang diisi oleh ustadz-ustadz fenomenal yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih banyak telah hadir pada kajian duha pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.